Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang apresiasi pada cerpen angkatan 66. Di sini saya mengambil cerpen Tegak Lurus dengan Langit. Tegak Lurus dengan Langit karya Iwan Simatupang, di mana pada angkatan ini akan menggunakan dengan teori mimetik. Nah, maksudnya itu di sini adalah melihat kondisi atau situasi dan ketika sastra itu dilahirkan. Dan sini saya mengambil amanat cerpen angkatan 66 yang berjudul Tegak Lurus karya Iwan Simatupang. Nah, cerpen ini sendiri menceritakan sebuah keluarga yang gelisah, nyaris separuh gila semuanya akibat menghilangnya sosok yang menjadi ayah dan suami di keluarga mereka. Kehilangan sosok yang tak jelas di mana rimbanya tersebut melahirkan rasa frustrasi di si ibu. Tidak bisa disebut janda karena janda merasa belum, karena jelas mereka belum cerai. Anak-anak tidak bisa disebut yatim karena tak ada kabar ayah mereka telah mati. Alhasil situasi status serba tak menentu tersebut melahirkan tekanan sosial yang berimplikasi psikologis kepada mereka semua. Nah, pada cerpen Tegak Lurus dengan Langit karya Iwan Simatupang ini yakni pada cerpen ini kutukan dan dosa itulah yang membawa si bungsu pada akhirnya membunuh ayah mereka. Pembunuhan untuk menuntaskan dendam itulah motifnya. Langkah cepat untuk membebaskan beban pikiran itulah tujuan pada akhirnya. Memang si bungsu mendapatkan apa yang ia motifkan. Nah, pada kutipan tersebut yakni pada saat itu keadaan masyarakat tengah mengalami masalah politik, yakni yang namanya kurangnya masalah keagamaan sehingga mereka saling berlawanan antara anak dengan ibunya, sehingga terjadilah masalah politik yang membuat mereka saling membunuh, yakni pada awal periode 1960-an merupakan masa-masa politik di Indonesia yang termuat dalam kutipan berikut ini. 2 kakak si bungsu dipenjara seumur hidup gara-gara membunuh petugas sensus. Kesalahan petugas sensus mungkin saja kecil karena bertanya di mana ayah mereka, tapi di mata kedua kakaknya kesalahan si petugas sangat besar, membuka luka lama keluarga mereka yang selama ini tersiksa karena kehilangan ayah mereka. Nah, pada kutipan tersebut masalah yang sering terjadi pada periode 1960-an yaitu masalah politik dan masalah agama, karena seseorang yang sudah paham tentang agama maka mereka akan dengan ikhlas menerima kepergian ayahnya tanpa mempersoalkan dan melakukan balas dendam kepada orang yang membunuh ayahnya tersebut. Dari kutipan itu terlihat jelas bahwa adanya permasalahan politik yang terjadi pada keluarga yang berduka atas kehilangan ayahnya. Dengan perpisahan, dengan tidak merelakan ayahnya pergi, sehingga keluarga tersebut balas dendam sehingga memicu terjadinya pembunuhan yang menyebabkan keluarga tersebut merasa sedih. Dan pada kutipan tersebut terlihat bahwa mereka itu kurang paham tentang ilmu agama. Dalam cerpen ini juga Iwan Simatupang menggambarkan sebuah
menggambarkan pada cerpennya itu sebuah keluarga yang merasa gelisah, nyaris sepenuh gila akibat menghilangnya sosok yang menjadi ayah dan suami di keluarga mereka. Kehilangan ayah mereka tiba-tiba hadir setelah 17 tahun menghilang. Tiba-tiba muncul di depan rumah mereka, sebuah kepulangan yang sangat tidak tepat setelah satu persatu anggota keluarga tersebut tercerabut dari rumah mereka. Yang dimana pada masa periode 1960 penyelewengan pemimpin negara yang tidak memiliki moral, agama, dan rasa simpati demi kepentingan pribadi dan golongan. Penyelewengan tersebut antara lain penyelenggaraan yang memasukkan komunitas. Selanjutnya pada cerpen ini, lantas bagaimana dengan si bungsu? Kisahnya lebih hebat dan tragis lagi. Sang ayah yang telah menghilang tiba-tiba muncul di depan rumah mereka. Karena si ibu mati karena malu pada anak-anak karena telah melakukan hubungan di luar nikah dengan laki-laki lain, si kakak harus dikurung seumur hidup di penjara karena membunuh orang yang menanyakan ayah mereka di mana. Dan akhirnya si bungsu pun membunuh ayah mereka. Pembunuhan itu untuk menuntaskan dendam, itulah motifnya. Yakni di dalam suatu keluarga itu, apabila dalam keluarga itu adanya rasa dendam antara pihak satu dengan pihak lain, itu membuat diri mereka itu menyesal karena kurangnya moral dan agama dan rasa simpati kepada seseorang untuk memaafkan kesalahannya dan tidak melakukan pembunuhan yang merugikan mereka di dalam keluarga tersebut. Yang pada dalam cerpen ini juga menceritakan tentang masalah politik yang terdapat pada kutipan "Tegak lurus dengan langit, ia berdiri di puncak bukit itu, di kepalanya bulan sabit dan langit." Pada kutipan itu menjelaskan bahwa tokoh si bungsu sudah merencanakan dan membalas dendam dengan niat membunuh ayahnya yang sudah tiba-tiba muncul di hadapannya. Nah, pada kutipan tersebut dimuat bahwa si bungsu ini membalas dendam. Nah, ketika cerpen ini diciptakan tahun 1960-an, kita dituntut untuk berlaku adil kepada sesama manusia dan tidak membanding-bandingkannya. Dan si bungsu ini berlaku adil, dan ketika keluarganya sudah lenyap dan meninggal dan dipenjara seumur hidup, dan akhirnya dia berniat untuk membunuh ayahnya yang muncul tiba-tiba karena dosa ayahnya yang cukup banyak, sehingga ayahnya pun diberi ajab, yaitu hilang selama 17 tahun, yang menimbulkan banyaknya pembunuhan di dalam cerpen ini. Tindakan tokoh yang menurut saya tokoh antara keluarga itu kurangnya ilmu agama, karena mereka saling melakukan balas dendam sehingga terjadilah pertentangan antara keluarga itu sendiri. Yang selanjutnya, amanat pada cerpen. Amanat pada cerpen ini yaitu amanat yang pertama, yaitu jangan melakukan balas dendam pada perlakuan orang lain yang mengakibatkan kerugian terhadap diri kita. Seperti pada kutipan berikut ini. Si bungsu balas dendam karena ibunya
malu terhadap dirinya karena ayahnya meninggalkannya selama 17 tahun. Setelah tiba-tiba ayahnya nongol setelah 17 tahun menghilang, dan ketika itu di depan rumah mereka, dan si bungsu melihat ayahnya dan berencana untuk balas dendam dan membunuh ayahnya. Akhirnya niatnya itu pun berhasil. Yang kedua, amanat yang kedua pada cerpen ini, rasa kepenerimaan menjalani ketentuan yang diberikan oleh Tuhan akan membuat kita lebih tegar dan tenang. Karena apabila kita memiliki sikap balas dendam, maka hati kita itu akan merasa gelisah atas perbuatan yang kita lakukan. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.